Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjelajah dunia dengan belajar manajemen operasi dengan materi strategi operasi. Definisi strategi operasi, yaitu cara mencapai keunggulan bersaing melalui manajemen operasi dengan mengacu pada visi, misi, strategi perusahaan, dan strategi unit bisnis. Dengan demikian, strategi operasi memiliki elemen keunggulan bersaing, yaitu kelebihan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Visi atau tujuan internal perusahaan, misalnya menjadi perusahaan yang unggul, menjadi perusahaan yang terbesar. Misi atau tujuan eksternal, yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau konsumen. Misal, menghasilkan produk yang berkualitas, menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Strategi perusahaan adalah strategi di tingkat perusahaan. Strategi bisnis adalah strategi di tingkat unit bisnis. Untuk membedakan strategi perusahaan dan strategi bisnis, kita ambil contoh perusahaan Wardah, di mana core bisnisnya adalah produk kecantikan. Unit bisnisnya adalah kosmetik, perawatan kesehatan, dan skincare. Tingkatan strategi dalam perusahaan. Untuk menentukan tingkatan strategi dalam perusahaan, dilihat dari skala atau ukuran perusahaan dan jenis produk yang dihasilkan. Di sini dicontohkan pada perusahaan skala besar. Ada strategi perusahaan, diturunkan ke strategi unit bisnis. Dari strategi unit bisnis diturunkan ke strategi fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Langkah merumuskan strategi. 1. Menentukan produk atau jasa. Pada perusahaan baru, untuk menentukan produk dan jasa, dilakukan penelitian yang mendalam tentang potensi produk atau jasa di pasar. Kemudian menentukan visi dan misi. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan melihat kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berdasarkan kelemahan dan ancaman, maka dapat dirumuskan strateginya. Kemunculan strategi operasi. Strategi operasi menjadi salah satu bidang yang memiliki peranan penting dan diakui menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan perusahaan. Adapun perkembangan strategi operasi dalam perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa Perang Dunia II, semua perusahaan di dunia berorientasi menghasilkan barang kebutuhan perang dan kebutuhan masyarakat, sehingga fokus perusahaan pada pemasaran dan keuangan. Pada tahun 1940 sampai 1960, perekonomian dunia dikuasai oleh Amerika dan Eropa karena kemampuannya menghasilkan produk yang dapat diserap di seluruh dunia. Pada tahun 1950 sampai 1960, perusahaan Jepang mengundang para pakar kualitas dan manajemen operasi untuk memberikan pelatihan pekerja di perusahaan Jepang. Hasilnya, produk Jepang memiliki kualitas yang setara dengan produk Amerika dan Eropa, sehingga Jepang mampu memasarkan produknya ke seluruh dunia. Dampaknya, penjualan produk Amerika dan Eropa mengalami penurunan yang sangat tajam, dan dampak akhirnya adalah melemahnya perekonomian Amerika dan Eropa. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka Universitas Harvard melakukan kajian yang dipelopori oleh Skinner. Skinner menyatakan bahwa selama ini perusahaan melupakan potensi dari manajemen operasi. Oleh karena itu, Skinner menawarkan konsep strategi operasi, yaitu cost, quality, delivery, dan flexibility. Penerapan strategi operasi di perusahaan melalui tahapan sebagai berikut. Pada tahun 1960 sampai 1970, fokus pada cost. Pada tahun 1970 sampai 1980, bergeser ke kualitas.
pada tahun 1980 sampai 1990 bergeser ke delivery. Dan pada tahun 1990 sampai 2000 bergeser ke flexibility. Setelah tahun 2000, maka setiap perusahaan bebas memilih strategi operasi yang mana yang cocok dengan perusahaannya. Nilai tambah dalam strategi operasi, yaitu diartikan peningkatan manfaat maupun kualitas. Benefit atau keuntungan yang diperoleh konsumen dalam membeli produk dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan. Memberikan layanan yang lebih baik. Tren yang terjadi adalah perkembangan teknologi informasi di mana informasi menjadi terbuka di seluruh dunia. Adanya globalisasi atau ekonomi tunggal, masing-masing perusahaan bebas keluar masuk dari satu negara ke negara yang lain. Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang menyebabkan persaingan semakin meningkat. Dan tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan tingkat pekerjaan yang semakin mapan menghasilkan pendapatan yang semakin baik, maka berdampak pada kemampuan masyarakat membeli produk dan selera masyarakat atau konsumen yang cepat berubah. Perkembangan konsep strategi operasi, pada dasarnya strategi operasi yang disampaikan oleh Skinner itu ada 4, yaitu cost, quality, flexibility, dan delivery. Kemudian konsep ini berkembang seiring perkembangan zaman. Yang pertama adalah cost, biaya. Bagaimana cara menekan biaya? Maka bisa dilakukan oleh perusahaan dengan memilih lokasi dengan biaya beli yang murah atau sewa yang murah. Membeli bahan baku langsung kepada pemasok. Kemudian tenaga kerja, memilih tenaga kerja yang produktivitasnya tinggi. Dari sisi kualitas, untuk meningkatkan kualitas, maka diperlukan tenaga kerja yang handal, sehingga tidak perlu lagi pekerjaan itu dilakukan pekerjaan ulang. Adanya standarisasi pada produk, adanya pengendalian kualitas pada produk yang dimiliki oleh perusahaan. Flexibility atau fleksibilitas. Perusahaan harus fleksibel di dalam menerima permintaan konsumen. Fleksibel itu bisa dalam arti jumlahnya atau jenisnya atau waktunya. Jumlah produk bervariasi, jenisnya juga bervariasi, waktu pelayanan juga misalnya 24 jam. Delivery, pengiriman atau ketersediaan barang. Perusahaan harus menyediakan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Barang juga harus selalu tersedia ketika konsumen membutuhkan. Service atau layanan biasanya terkait dengan perusahaan jasa, yaitu wujud atau keberadaan perusahaan, yaitu dilihat dari layoutnya, kemudian layanan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu bagaimana pekerja itu melayani konsumen dari sisi pakaiannya, kesopanannya, dan seterusnya. Kemudian jaminan bahwa perusahaan menjamin data-data konsumen aman. Empati, perusahaan menjadikan konsumen sebagai bagian dari perusahaan. Konsep ini berkembang yang disebut dengan competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu environmental friendly process and product, di mana produk dan proses yang ramah lingkungan. Bisa dilihat bahwa produk yang dihasilkan atau proses yang dihasilkan tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan, hemat energi. Nah, ini misalnya. Kemudian ada teknologi. Teknologi di sini bisa teknologi terkait dengan proses produksi, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan teknologi informasi. Seberapa besar daya jangkau teknologi informasi, kemudian media apa yang digunakan, misalnya media sosial. Nah, kemudian core kompetensi atau kompetensi inti dilihat dari 10 keputusan di bidang manajemen operasi, yaitu desain produk, desain proses, lokasi, layout, kualitas, SDM, SCM, penjadwalan, persediaan, dan pemeliharaan. Isu kontemporer terkait dengan manajemen operasi adalah
Yang pertama, fokus kemampuan inti, artinya core kompetensi. Ya, jadi sebaiknya perusahaan itu fokus pada produk intinya. Nah, ketika perusahaan sudah bisa mengelola dengan baik produk intinya, maka perusahaan bisa mengembangkan produknya atau unit bisnis yang ada. Nah, kemudian yang kedua, integrasi manufaktur dan jasa. Artinya bahwa industri manufaktur saat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada ketergantungan antara industri manufaktur dan industri jasa. Maka yang dilakukan perusahaan ada dua cara. Apakah perusahaan menggandeng perusahaan jasa atau perusahaan mendirikan perusahaan jasa. Nah, dalam bisnis yang berskala global atau yang disebut dengan skala bisnis borderless, tanpa batas, skala bisnis tanpa batas, kita bisa memilih 4 skala bisnis, yaitu internasional, multidomestik, global, dan transnasional. Pada skala bisnis internasional, kegiatannya sederhana, yaitu ekspor dan impor. Tidak perlu membuka cabang di luar negeri. Jika kita melakukan ekspansi, kita bisa memilih multidomestik, global, atau transnasional. Pada multidomestik, ketika kita melakukan ekspansi ke luar negeri, kita membuka perusahaan atau membuka cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Dengan sifatnya adalah tersentralisasi. Semua keputusan berada pada perusahaan yang utama. Kemudian pada perusahaan skala bisnis global, cabang-cabang ada di luar negeri, keputusan terdesentralisasi. Artinya cabang-cabang itu bisa membuat keputusan sendiri tentang konten produk yang dihasilkan. Tetapi sumber daya tetap berasal dari negara asal, perusahaan negara asal. Kemudian pada skala transnasional, nah ini lebih leluasa, perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara, membuka cabang di berbagai negara, bersifat desentralisasi, semua keputusan diserahkan pada cabang-cabang, termasuk penggunaan sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing negara. Aplikasi perumusan strategi operasi. Sebagai contoh untuk penerapan strategi operasi, kita umpamakan di sini produk yang akan kita produksi adalah batik tulis. Kemudian visinya adalah menjadi perusahaan batik terkemuka. Misinya melestarikan tradisi leluhur. Nah, setelah itu kita tentukan, kita analisis kekuatan kelemahan. Kekuatannya dari sisi SDM, sumber dayanya kompeten. Dari sisi marketing, promosinya di berbagai media. Dari sisi keuangan, modalnya adalah modal sendiri, sehingga tidak perlu mikir untuk mengembalikan hutang. Sementara kelemahannya adalah motif, jenis kain, dan jumlah produk sangat terbatas. Produknya diproduksi dengan waktu yang cukup lama. Peluangnya di pasar global ini perusahaan bisa menjual ke berbagai negara. Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan potensi pasar batik. Dukungan pemerintah terhadap UMKM juga sisi positif dari perusahaan. Sementara ancamannya adalah adanya jumlah pengusaha batik yang meningkat. Kenapa? Karena sekarang ada tutorial sehingga masyarakat bisa melakukan pelatihan batik secara mandiri. Nah, berdasarkan kelemahan dan ancaman, maka ditentukan atau dirumuskan strateginya yaitu flexibility. Itu untuk menjawab motif, jenis, dan jumlah produksi. Ya. Motifnya harus bermacam-macam, jenis kainnya juga bermacam-macam, jumlah produksinya juga yang banyak sesuai dengan permintaan. Sementara untuk proses produksi yang lama harus diantisipasi dengan memperpendek waktu penyelesaian atau yang disebut dengan delivery. Dari strategi perusahaan ini diturunkan ke strategi operasi. Ya, kebetulan sama. Untuk strategi operasi apa yang harus dilakukan? Ya, flexibility dan delivery. Demikian materi strategi operasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.